Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala mabadu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Habib Alwi Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, di sini ada sebuah cuplikan video dari Abdul Somad ya. Lulusan Al-Azhar ya. Lulusan Kairo ya. Lulusan Kairo Mesir ya. Ini ceritanya si Abdul Somad ini, saudara. Dia bilang kalau seandainya kita tidak percaya dengan Balwi, berarti kita itu orang yang tidak bertuhan. Kita tonton bersama-sama dulu cuplikan videonya, saudara. Kita selalu mengamalkan ratib al-attas, ratib al-haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ma'lawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan ratib al-attas, ratib al-haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW, Zuriat tidak bertuhan. Jadi orang yang meragukan nasab Balwi ini, kata si Somad ini, katanya komunis, saudara. Saya kasihan kadang sama si Somad ini ya. Ya seperti inilah saudara ya. Kalau orang sudah terlalu mendewakan Balwi kayak gini ya. Udah ngawur, ngelantur ya, nggak jelas kalau kata saya. Siapapun orangnya, mau itu gelarnya ustadz, mau itu gelarnya kiai, mau itu gelarnya gus ya. Kalau sudah membela Balwi, walaupun ilmunya tinggi, pinter, cerdas, kelihatan bodohnya, saudara. Kalau pengen tahu, siapapun orangnya, saudara, pasti kelihatan bodohnya. Ya mohon maaf, termasuk ini tadi. Itu ya. Lah, sekarang logikanya seperti ini. Ya. Kalau dia bilang, katanya siapa? Kalau orang yang meragukan nasab Balwi itu komunis, loh, bagaimana dengan pemimpin-pemimpin PKI, saudara, yang ada di Nusantara? Seperti DN Al-Aidid atau yang disebut Ahmad Al-Aidid. Terus yang kedua Muso Al-Munawar. Terus yang ketiga posisinya Fahrul Barakbah. Bagaimana dengan mereka bertiga? Mereka bertiga komunis bukan? Mereka bertiga PKI bukan? Gitu. Terus si Abdul Somad ini tadi bilangnya apa coba? Orang-orang yang membenci zuriyah Rasulullah itu adalah orang-orang yang tidak bertuhan. Yang saya mau tanyakan kepada si Abdul Somad ini, emangnya Balwi ini zuriyah Rasulullah? Balwi itu bukan zuriyah Nabi, saudara. Bukan zuriyah Rasulullah. Nasabnya tidak ada ketersambungan sama sekali. Ya, tidak usahlah dari Ubaidillah ke Imam Ahmad. Udah jelas ya, kalau Imam Ahmad ke atas itu sudah jelas zuriyah Rasulullah. Kalau dari Ubaidillah ke Imam Ahmad ini tidak ada ketersambungan, karena Imam Ahmad tidak mempunyai anak namanya Ubaidillah. Ya, yang lebih parah lagi, karena saya sudah berkali-kali menjelaskan, Fakih Muqaddam ini lebih tua daripada bapaknya usianya, saudara. Itu Balwi ini sebenarnya itu berkali-kali saya ngomong ya, sudah berkali-kali ganti nasab, saudara. Saya berkali-kali udah cerita, Balwi ini berkali-kali ganti nasab sebenarnya. Cuman belum sempat aja saya bahas, ya. Pasti nanti suatu saat akan saya bahas. Kalau masih ada pembela-pembela yang ngakunya ustadz, yang ngakunya kiai, yang ngakunya gus, tapi masih bodoh kayak gitu, suatu saat pasti akan saya bahas. Ya. Kalau Balwi itu bukan 1-2 kali ganti-ganti nasab, saudara. Berkali-kali ganti nasab. Ya. Pasti akan saya bahas nanti. Awas ya. Kalau kalian nggak percaya. Karena saya ada referensinya, karena saya ada sumbernya, karena saya ada datanya, saudara. Orang-orang Balwi beserta para pembelanya mengatakan, katanya Wali Songo itu gonta ganti fam, katanya gonta ganti marga, katanya.
Ya gimana kita nggak kebingungan, orang nasab kita aja dulu dibelokkan sama orang-orang Ba'alwi. Iya kan? Dibelokkan ke Ba'alwi, nasab para wali songo dulu. Ternyata, alhamdulillahnya, saudara, ada manuskrip yang usianya lebih tua, saudara. Itu ya. Yang ditulis tahun 1624 itu. Tua sekali itu. Sama keturunan Kanjeng Sunan Gunung Jati itu yang menulisnya. Itu manuskrip tertua itu. Ternyata Wali Songo bukan Ba'alwi. Justru Wali Songo itu jalurnya yang pertama itu ke Al-Kazimi, ke Imam Musa Al-Kazim, yang kedua ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saudara. Itu kita harus bersyukur, alhamdulillah gitu loh. Kalau seandainya Wali Songo nasabnya ikut ke Ba'alwi, bisa runtuh juga nanti. Karena memang Ba'alwi itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Tidak ada ketersambungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kebanyakan tidak suka, mereka kebanyakan membantah, tapi membantahnya bukan dengan cara ilmiah. Cara membantah mereka itu dengan caci maki, dengan hinaan, dengan provokasi, dengan ngajak-ngajak perang, dengan ngajak-ngajak duel. Itu nggak pernah mereka mengatakan ini loh sumbernya, ini loh datanya, ini loh kitabnya, nggak pernah. Pasti natang-natang duel, ngajak-ngajak perang. Itulah orang-orang seperti mereka, saudara. Kalau saya pribadi terus terang saja menanggapi orang tersebut ketawa. Ya sekarang logikanya aja coba kalian berpikir. Pantas enggak suatu karya tulis ilmiah dibalasnya dengan cara mencaci maki? Suatu karya tulis ilmiah dibalas dengan fitnahan? Suatu karya tulis ilmiah dibalasnya dengan apa? Dengan hinaan. Pantas enggak? Apakah orang tersebut yang kalian sebut imam besar? Apakah orang tersebut yang kalian puja-puja dan kalian banggakan? Apakah orang tersebut yang kalian kira zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa apa-apa, otaknya kosong? Kalau kata saya, nggak bisa apa-apa. Kalau kata saya bilang, ya kalau kalian nggak terima dengan omongan saya, tinggal dibantah. Oh saya tidak terima dengan omongan Anda mengatakan kayak gitu, itu imam besar kami kan, kata Anda kayak gitu kan. Ya udah bantah omongan saya secara ilmiah. Saya nggak butuh tantangan duel, nggak butuh saya. Bantah saya itu dengan ilmiah, bukan dengan tantang duel. Nggak butuh saya tantangan duel, ya. Jadi supaya orang itu tahu yang benar siapa, omongan saya apa bantahan Anda gitu. Pantas gak kalau seandainya zuriat Rasulullah ya, mengaku zuriat Rasulullah, tapi apa? Di saat Kiai Imad dan kawan-kawan ingin berdakwah di setiap daerah disuruh diusir. Pantas gak zuriat Rasulullah itu mengusir umat Rasulullah yang lain? Pantas gak? Coba. Mereka alibinya pinter, katanya Kiai Imad dan kawan-kawan itu memecah belah umat. Ceramahnya mereka yang memecah belah umat itu. Kalian gak sadar-sadar apa gimana sih? Kalian itu gak sadar-sadar atau gimana? Atau kalian itu lagi kesurupan, saudara? Ngomong katanya di sini menolak Kiai Imad, di situ menolak Kiai Imad, di sini menolak Kiai Imad. Kayak lu aja yang punya Indonesia. Emangnya Indonesia ini milik orang Yaman apa? Pikirlah pakai otak kalian itu. Orang Indonesia mau berdakwah dimanapun tempatnya, dimanapun provinsinya, ya silakan saja. Itu kan hak asasi manusia, saudara. Orang pribumi loh, mau berdakwah dilarang. Bayangkan coba. Dari dulu yang tidak suka kepada kiai, yang tidak suka kepada banser, yang tidak suka kepada ansor, yang tidak suka kepada kiai-kiai NU, yang melarang kiai-kiai NU untuk berdakwah dari dulu itu hanya orang-orang PKI. Nah sekarang orang yang memiliki paham komunis seolah-olah berkedok agama, saudara. Kalian nggak terima dengan omongan saya. Oh, kok ente nuduh komunis ke orang lain? Ini kiai loh. Ini ustadz loh, ini loh, segala rupa disebut kan, pasti kayak gitu. Kalau kalian kiai, kalau kalian ustadz, kalau kalian merasa gus, kenapa kalian mengusir-ngusir? Atau kenapa kalian tidak terima di saat tempat kalian didatangi oleh para pendakwah? Hanya orang-orang komunis yang kepanasan kalau ada pendakwah itu datang di daerah-daerah tertentu, saudara. Paham? Komunis yang kayak gitu. Ya, PKI. Sekarang ini ada orang PKI memiliki paham komunis, berkedok agama, bermodalkan jubah, bermodalkan sorban, banyak zaman sekarang ini. Kerjanya apa? Persekusi.
Kerjaannya apa? Ngajak-ngajak duel. Kerjaannya apa? Menolak-nolak dakwah. Kalau mereka punya panggung, bubarkan. Kalau mereka punya mimbar, bubarkan. Kalau mereka datang ke daerah-daerah, usir. Itulah ya paham-paham komunis yang diterapkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang mengaku ya ahli agama, padahal apa? Di dalam pola pikirnya, di dalam hatinya mengandung ideologi komunis. Kalau kalian pengen tahu. Di sini saya tegas, saudara. Ya, kalau tidak terima dengan omongan saya, ya bantah omongan saya dengan ilmiah. Bantahnya itu dari logika aja udah nggak masuk logika lah. Masa katanya seorang ulama, giliran ada orang mau berdakwah di daerahnya disuruh diusir? Pantas gak kayak gitu? Coba. Ya. Jadi seperti saudara ya. Akhir kalam saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.